warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Resma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan 3 tahun 2023. SPTK Universitas Katolik Santo Thomas, nomor induk mahasiswa 2309500133. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Okas, Kecamatan Runding, Kota Sikusalam. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas 5, tema 7, tema 3, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Baik. Sehat kan? Sehat. Oke. Untuk memulai belajar kita hari ini, marilah kita berdoa sama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita menyanyikan lagu dari sahabat Penonton dulu ya, sama-sama. Nah, para sekarang coba uji semua. Sorry, kids. Nyanyi sama-sama ya. Tangan. Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau. Samudra nyambung menjadi rasuki dari Indonesia. Indonesia tanah airku, bernyanyi padaku, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali ya. Oke. Jangan lupa. Nah, sekarang Bapak absen dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Nova Maulida, Abdul Rahman, Ajah Rasa Sabila, Fadil Maulana, Fala Ulfa, Fitri Rahmat Kurnia, Muhammad Al-Faridi. Oke. Oke deh. Oke, di sini Bapak akan menunjukkan sebuah video pembelajaran. Nah, Bapak harap kalian perhatikan, amati videonya ya. Oke, Bapak tampilkan. Kita perhatikan videonya ya. Media belajar masa kini. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 3, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai surat undangan.
Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi bagian-bagian surat. Mari kita simak contoh surat berikut ini. Dalam sebuah surat, biasanya paling atas adalah kepala surat. Kemudian ada nama dan alamat tujuan, tempat dan tanggal surat, dan yang paling bawah adalah pembuat surat. Pada pembelajaran ini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Dan seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah menjadi. Kalian menonton video tadi, di pembelajaran tadi, di situ ada 2 pembahasan kan? Satu masalah surat undangan dan satu dua tiga. Apa yang harus kita lakukan? Berbagi itu adalah semua. Oke. Nah, itu untuk kita masuk ke topik pembahasan. Nah, di mana pembahasan kita ini ada masalah surat undangan, di mana ada surat undangan resmi, tidak resmi, dan ada yang setengah resmi. Nah, Bapak di sini menunjukkan sebuah video pembelajaran sama kalian. Bapak harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami yang mana surat undangan resmi, tidak resmi, dan setengah resmi. Oke? Nah, perhatikan videonya ya, simak videonya. Simak videonya. Oke. Video ini kita akan belajar tema 7, muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.9. Materi yang kita pelajari adalah surat undangan. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting dan dibutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan surat undangan sebagai alat komunikasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan bersifat efektif, artinya singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca surat undangan tersebut paham dan mengerti isinya. Berdasarkan kepentingannya, ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama, undangan resmi untuk urusan resmi ataupun dinas. Undangan setengah resmi adalah permintaan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan undangan tidak resmi adalah undangan atas nama perorangan dan ditujukan kepada perorangan, biasanya untuk kepentingan pribadi. Undangan resmi. Undangan resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa atau kata baku, dikeluarkan oleh organisasi atau badan instansi resmi. Yang ketiga, undangan resmi digunakan untuk keperluan resmi ataupun dinas. Selanjutnya, undangan resmi memiliki kod surat serta terdapat nomor surat. Kemudian pembuka, isi undangan, salam dan bagian penduduk, serta nama pihak pengundang.
Oke, kita perhatikan contoh undangan resmi berikut ini. Bagian A ditunjukkan surat. Kemudian bagian B adalah tempat dan tanggal pembuatan surat undangan. Kita ingat bahwa tempat dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh, Yogyakarta, 10 Juni 2017. Selanjutnya, bagian C adalah nomor surat dan perihal surat. Kemudian, bagian D adalah nama dan alamat tujuan surat undangan. Selanjutnya, bagian E adalah salam dan bagian pembuka. Bagian resmi. Undangan setengah resmi bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa atau kata baku. Yang kedua, mewakili kelompok atau perseorangan kepada kelompok. Biasanya digunakan untuk kebutuhan setengah resmi dan tidak ada nomor surat. Contoh undangan setengah resmi, misalnya undangan karang taruna, undangan rapat keluarga, undangan arisan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh undangan setengah resmi, yaitu undangan arisan rutin dan musyawarah bagi warga RT 3 dan RT 6 di Gunung Kecil. Dan jenis undangan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Ada pula Setelah kalian menonton video belajarnya, di situ disebutkan ada berapa jenis surat undangan? Ya, 1 Undangan resmi. 2 Undangan setengah resmi. 3. Undangan tidak resmi. Oke, nah baik. Selanjutnya, nah di sini telah kemudian masalah surat undangan. Nah, ada yang bisa bantu Bapak membaca ini ya? Coba baca. Tertipu ya. Surat undangan merupakan surat komposisi pemberitahuan dan pemerintahan kesediaan seorang yang hadir di selesai atau kegiatan kalimat yang berjalan akan melaksanakan atau segera mengerti sunnah. Pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam menggunakan undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Nah, tujuan agar orang yang membacanya dapat segera mengisinya. Nah, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi. Undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, di sini organisasi atau kedinasan yang dimaksud kedinasan apa? Seperti kita, sekolah kita, ya kan? Dinas pendidikan, dinas apa lagi? Dinas kehutanan, dinas apa lagi? Kebudayaan. Apa aja dinas-dinas ya? Nah, di sini undangan resmi ini digunakan oleh dinas dan biasanya instansinya resmi. Nah, untuk yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan. Nah, yang setengah resmi perorang. Berarti kita Nah, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Maksudnya orang menamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, ataupun undangan pernikahan. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh undangan. Ada contoh undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Di sini contoh undangan resmi yaitu undangan kedinasan ya. Bisa kita lihat ya. Nah, ini contoh surat resmi.
perorangan. Ini setengah ini bisa juga seperti apa nih? Kalian buat surat sakit ke sekolah, minta izin. Pernah kalian lakukan itu? Boleh. Setengah resmi itu ya. Contoh yang tidak resmi. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita stretching dulu biar kita semangat. Oke, Bapak mau kita buat stretching ini, kita diri semua. Dan kita peragakan gerakan yang ada ya. Kita ikuti gerakannya. Bisa? Oke. Saya pikir, saya rasa, saya rasa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut dan getar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Mulai melihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cipring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut dan getar, tangan diputar. Lulung-lulung, tangan digulung. Mulai melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu Jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Buat kamera cipring. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, ini dulu Pak. Kita semangat. Kita lanjut lagi ya. Oke, silakan duduk. Lanjut pelajarannya. Nah, oke. Nah, selanjutnya Bapak ada kertas soal. Ini Bapak bagikan dan kerjakan ya. Nah, Bapak tidak mau kalian mencontek. Kerjakan sendiri masing-masing. Ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak
Tiga. Oke anak-anak, silakan kumpulkan yang pilihnya. Coba satu orang aja kumpulkan. Kumpulkan. Oke, selanjutnya Bapak mau bagikan tugas kelompok. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompok kita ini. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke? Nah, kita dulu. Oke, sekarang sudah terbentuk kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4. Oke, sekarang Bapak bagikan tugasnya. Kerjakan masing-masing kelompok. Nah, silakan, selamat bekerja.
dan isi kepada pegawai ini yang bernama Mulyati MB sebagai advisor penguji uji kompetisi Ya, Bapak akan jelaskan bagian-bagian dari surat undangan atau surat izinnya. Yang pertama yang harus ada adalah kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan ada juga lembaga yang menyertakan dengan alamat email dari lembaganya. Yang kedua, ini kalau surat resmi harus ada kop surat. Yang kedua harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, harus ada. Nomor 3 harus ada nomor surat. Yang keempat harus ada hal surat. Hanya untuk apa? Pentingkah, sangat pentingkah? Ya kan? Nah, yang kelima harus ada alamat surat. Alamat surat ini dari mana? Kalau dari Salam buat SDN, Okas, Kecamatan Runding, Kominfo, Salam buat yang lengkap alamatnya ya. Dan ditujukan ke siapa atau kemana? Nah, selanjutnya yang keenam ada salam pembuka. Harus ada salam pembukanya. Nah, yang paling penting isi surat yang nomor 7. Harus ada isi suratnya. Kalau tidak ada isi suratnya kita tahu. Lengkap alamatnya, lengkap siapa pengirimnya. Kalau tidak ada isinya yang penting kan? Apakah itu mau rapat? Apakah itu ada hal-hal lain? Pokoknya isinya kan harus ada. Nah, habis itu baru yang ke-8 menumpuk. Setelah kita buka kita tuh. Nah, yang ke-10 harus ada nama pengirim surat. Dari siapa? Oke, itu masalah surat resmi. Nah, di sini ada juga persamaan dan perbedaan undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Ada juga ada persamaannya dan ada juga perbedaannya. Nah, kalau jenisnya undangan resmi, persamaannya berisi pemberitahuan dan pemberitaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, itu persamaannya. Sama-sama meminta orang untuk hadir. Kalau dari dinas, surat dari dinas kan bermohon untuk dinas sana untuk ikut rapat, ya kan? Itu juga kalau kita mengundang teman kita ulang tahun, kita mau surat undangan, kita berharap teman kita itu hadir pada acara ulang tahun kita. Tapi sama-sama menginginkan kehadiran. Oke, perbedaannya mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Ya, itu kalau undangan resmi. Kalau ulang tahun tadi kan tidak kedinasan, itu kan perorangan. Ya, nah kalau jenis undangannya surat setengah resmi, sama persamaannya. Perbedaannya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Ya, kalau jenis undangannya tidak resmi, persamaannya sama. Perbedaannya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Sampai di sini. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita ini? Silakan. Nak. Surat
undangan ada 3 jenis. Surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan. Nah, baik. Satu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Surat undangan. Nah, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Membuat surat undangan. Nah, apa pelajaran yang belum kamu pahami? Apa semua? Oke, kita paham ya. Berarti nanti kalau Bapak suruh buat surat undangan udah bisa ya? Oke. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh satu orang. Siapa yang mau pimpin? Silakan. Nah. Oke, terima kasih